Di awal video ini saya akan membuka dengan berita dilantiknya Donald Trump dan wakilnya JD Vance sebagai presiden dan wakil presiden terbaru untuk Amerika Serikat pada tanggal 20 Januari tahun 2025 kemarin ya, di dalam gedung Capitol tepatnya. Ya biasanya sih dilakukannya di luar sana. Dan dengan dilantiknya Donald Trump ini membawa banyak berita pro kontra yang tentunya, menyangkut beberapa negara lain, di antaranya ya Cina, Panama, dan juga Gaza, serta responnya kepada Indonesia. Sebenarnya ada 4 prioritas yang akan diunggulkan oleh Trump ini. Di antaranya yang nomor satu ialah imigrasi. Ya, Donald Trump bakalan, lebih ketat dan melakukan pengecekan-pengecekan kepada imigran-imigran legal, terutama di area perbatasan Meksiko. Dan beliau akan kembali melakukan kebijakan remain in Mexico. Bakal lebih, apa ya, lebih rajin lagi lah atau lebih banyak mengurusi perbatasan-perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko, dan lebih banyak bakalan mengerahkan pasukannya di sana. Dan ini pastinya akan membuat para imigran akan lebih sulit masuk ke Amerika Serikat. Yang kedua adalah masalah terusan Panama. Siapa sih yang nggak tahu soal terusan Panama? Jalur penting di area Amerika Serikat ini, di area benua Amerika sana ya guys ya, yang tentunya lebih dari 40% kontainer Amerika Serikat itu melewatinya. Dan ini pasti membuat Amerika Serikat sangat tergantung banget sama terusan Panama ini. Terusan Panama ini menghubungkan Samudra Atlantik dengan Samudra Pasifik. Dan katakan bahwa AS juga ikut andil membangun terusan ini di awal abad ke-20-an. Dan secara resmi 9 tahun 1999 Panama mengakuisisi terusan ini untuk diolah sendirian dengan, eee, apa ya, dalih Panama itu harus netral, setiap negara harus boleh melewatinya. Nah, namun Presiden Donald Trump mengatakan jika belakangan ini Cina lah yang menguasai terusan Panama ini, sehingga membuat Donald Trump akan merebut terusan Panama ini dari genggaman Cina, dikatakan seperti itu. Padahal menurut Presiden Panama, itu berita yang nggak benar dan itu hanya berita yang mengada-ada. Dan yang ketiga, kebijakan yang akan diprioritaskan banget nih sama Donald Trump ialah minyak dan bea masuk. Intinya Bapak Donald Trump ini bakal membuka lebih banyak lagi pengeboran minyak di Amerika Serikat sana kayak. Dengan tagline-nya "Bor sayang bor", jadi akan semakin banyak ladang minyak yang akan dibuka di Amerika Serikat sana. Layanan pajak eksternal juga akan lebih ditingkatkan. Alih-alih menarik pajak dari warga negaranya, mereka akan lebih memprioritaskan menarik pajak dari beberapa negara yang ingin invest di sana, seperti itu kan. Jadi, pajak untuk negara itu dibebankan pada negara yang ingin berinvestasi di sana. Dan layanan pajak eksternal ini untuk mengumpulkan bea masuk dan pajak lainnya, yang tentunya ini akan dibebankan pada negara-negara luar yang ingin berbisnis di Amerika Serikat sana. Dan yang keempat, ya ini entah berita yang sepertinya cukup membahagiakan ya, karena berakhirnya kebijakan identitas ganda di sana kayak. Jadi secara resmi Donald Trump itu menyampaikan hanya ada 2 jenis kelamin di Amerika Serikat, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan mungkin ini menjadi awal yang baru buat Amerika mungkin ya guys ya. Karena secara beberapa tahun belakangan kayaknya mereka itu emang cukup pro sama LGBT seperti itu ya. Jadi emang salah satu negara yang mendukung banget kebebasan LGBT ya Amerika Serikat ini. Dan berita yang cukup, apa ya, menarik simpati negara Indonesia ya ini kan, berita soal AS yang bakal mengirim 2 juta lebih penduduk Gaza untuk apa ya istilahnya ya, dikirimlah ke Indonesia untuk ditampung dulu sementara karena Amerika dan Israel ingin membangun kembali jalur Gaza. Nah, tentu aja berita ini menuai respon
yang cukup masif pada kalangan masyarakat Indonesia. Kita tahu ya guys ya, kayaknya Israel sama Palestina itu kayaknya sedang melakukan gencatan senjata dan Israel ingin membangun kembali jalur Gaza dan ya ini sebetulnya bukan pernyataan resmi dari Amerika Serikat, cuma jubirnya kalau nggak salah. Beliau itu mengatakan, "Ya kirim aja ke Indonesia." Kan Indonesia, selama ini mendukung banget ya Palestina dan mereka ingin mengirimkan 2 juta lah sekitar penduduk Gaza dari Palestina ke Indonesia. Nah, sebetulnya ini bukan pernyataan resmi ya guys ya, tapi pemerintah Indonesia meresponnya dengan cukup tegas dan lugas seperti ini. Indonesia tetap tegas dengan posisinya sekarang ya, segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima. Nah, jadi seperti itu kira-kira tadi respon dari pemerintah Indonesia soal rencana pemindahan warga Gaza ke Indonesia. Menurut kalian gimana, geng? Apakah kalian setuju dengan statement dari pemerintah ini atau kalian punya opini sendiri? Kira-kira bisa nggak kita menampung warga Gaza atau kita mendukung aja soal respon dari pemerintah ini? Yang ini cukup membuat saya terusik ya. Apakah selama ini dukungan kita itu hanya sebatas dukungan moral, dukungan doa, ataupun dukungan support yang lain, tapi kita belum bisa menolong dengan materi yang mungkin sebenarnya lebih dibutuhkan oleh warga Gaza sana, guys. Jadi gimana menurut kalian? Pesan apa yang dapat kita ambil dari berita ini, Kang? Ya mungkin kalau pesannya mungkin kalau kita mau menolong orang, kita harus menjadikan diri kita ini sudah bebas dari segala masalah. Paling tidak kita udah menjadi kuat, mapan, dan cukuplah untuk menolong diri kita sendiri sebelum kita bisa menolong orang lain. Ya, untuk warga Gaza, warga Palestina, semoga kalian selalu diberikan kekuatan, kesabaran, dan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan buat teman-teman, mari kita menolong diri kita sendiri dulu, kuatkan diri kita sendiri dulu. Kalau kita udah kuat, pastinya kita bisa menolong orang-orang di sekitar kita. Lebih-lebih kita bisa menolong warga negara lain ataupun warga Palestina di sini khususnya. Makasih banget kalian udah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.